Amin. Firman Tuhan yang menjadi berita kesukaan pada minggu ini diambil dari Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Sebab Aku menunjukkan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengenal 10 firman Tuhan atau 10 titah atau 10 perintah Tuhan. Ada beberapa istilah yang sering kita pakai. Bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, 10 perintah Tuhan ini dipandang sebagai prinsip-prinsip dasar dari komunitas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, teks kita dari Keluaran 20, atau ada juga di Ulangan pasal 5, itu hampir sama, ada perbedaan dikit. Kita lihat di situ tidak ada penomoran dari perintah-perintah itu. Pasti kita akan bingung. Oleh karena itu beberapa gereja, beberapa denominasi sangat berbeda dengan kita. Saya ambil contoh. Kalau gereja Katolik, Roma, dan gereja Lutheran itu menyatukan yang biasa kita kenal dengan perintah pertama dan perintah kedua. Kalau kita itu perintah pertama, jangan ada Allah lain. Perintah kedua, jangan membuat patung dan sebagainya. Kalau di Katolik atau di Lutheran itu disatukan. Tetapi pasal yang ke-10 itu dibagi 2. Jadi jumlahnya sama 10. Kita tidak demikian. Tapi memang ini semua beralasan menurut pandangan mereka masing-masing. Yang pasti tidak ada penomoran dari 10 perintah Tuhan dalam teks aslinya. Jadi kita yang membuat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baiklah kita pakai yang biasa kita pakai. 1-4 itu tentang Allah, 6-10 itu tentang kepada sesama. Itu biasa yang kita pakai. Atau 5-10 itu kepada sesama, karena dari orang tua. Saudara, di mana-mana di dunia, di bagian kedua ini hampir sama. Setiap bangsa memerintahkan untuk menghormati orang tua. Bahkan lebih ketat dalam budaya atau di antara orang-orang Cina. Orang-orang Tionghoa, nggak boleh ulang Cina ya. Orang-orang Tionghoa. Mereka sangat menekankan menghormati orang tua.
Setiap bangsa menekankan tidak boleh mencuri. Setiap bangsa menekankan tidak boleh berzina. Setiap bangsa menekankan jangan jadi saksi dusta. Setiap bangsa menekankan jangan menginginkan barang-barang sesamamu. Apa itu hartanya, apa itu pembantunya, apa itu pasangan hidupnya. Tidak boleh. Sama, saudara-saudara. Semua bangsa sama di situ. Jadi di pasal 5 itu, di perintah ke-5 sampai perintah ke-10 itu sama saja. Mau kita pergi ke orang Afrika sama aja perintahnya gitu. Yang tidak mengenal Tuhan Allah. Kalau kita pergi ke bangsa lain sama saja begitu. Yang tidak mengenal Tuhan Allah. Cuma di perintah pertama sampai perintah keempat lah yang membedakan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Artinya demikian saudara-saudara, kerangka menghormati kepada orang tua, kerangka jangan berzina, itu dimasukkan dalam kerangka kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kenapa kita tidak mencuri? Bukan karena itu jahat dalam tindakannya, tetapi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Bukan karena memang wajib kita menghormati, tetapi ada di balik itu karena hubungan kita dengan Tuhan kita. Di sini bedanya kekristenan dan orang-orang Yahudi dalam memaknai perintah yang 10 ini. Saudara, yang paling unik ayat 1 sampai ayat 2 itu dasar dari segalanya. Jadi kenapa kita tidak boleh menyembah Allah lain? Kenapa kita tidak boleh membuat patung Allah lain? Kenapa kita tidak boleh menyebut nama Allah lain? Itu dasarnya di ayat 1 dan ayat 2. Kalau lepas ini, kalau tanpa memperhatikan ini, maka hidup kita akan legalistis. Legalistis itu ini tidak boleh, ini dosa, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Tanpa dasar. Apa itu dasarnya? Ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Itu dasarnya. Dasarnya adalah Allah yang membebaskan orang Mesir, baru ada hukum ini. Jadi bukan dibalik, saudara-saudara. Bukan perintah ini harus dilakukan dulu, maka Allah akan membebaskan bangsa Israel. Tidak. Ini jadi sudut pandangnya dari sini, titik tolak pandangnya dari sini. Allah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, sampai di Gunung Sinai, barulah Allah mengeluarkan perintah ini. Jadi tindakan Allah pembebasan adalah dasar dari segala. Oleh karena itu, mentaati perintah Tuhan atau mentaati perintah yang 10 itu adalah respon, jawaban dari perbuatan Allah yang memerdekakan dan membebaskan. Jadi begitu saudara harusnya. Jadi kalau kita berbuat baik sekarang, kalau kita menaati apa yang diperintahkan Tuhan, bukan supaya kita dapat dibebaskan Tuhan, kita sudah bebas. Di dalam Yesus Kristus kita ada dilepaskan dari perbudakan dosa. Jadi tindakan kita berbuat baik, tindakan kita memelihara perintah Tuhan adalah respon kita terhadap apa yang dilakukan Allah terhadap kita. Jadi begitu saudara-saudara. Maka semua akan terasa ringan. Maka semua yang kita lakukan itu tidak menjadi beban di dalam diri kita. Kan kadang-kadang kita melakukan, pergi ke gereja aja merasa beban kita. Kalau titik pandang, titik tolak melihatnya bukan dari
apa yang telah dilakukan Allah. Maka segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu akan menjadi beban yang sangat berat yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi saudara-saudara balikan. Maka sebetulnya 10 perintah Allah ini dapat kita sebut jadi 10 janji Tuhan. Karena di dalamnya termasuk perjanjian Tuhan dengan murid. Dan merupakan jalan sebetulnya bagaimana kita harus mengasihi Allah. Sambil ada di sini, kira-kira ada, saya kelompokkan langsung aja ada 2 hal cara kita bagaimana mengasihi Allah. Sekali lagi, dasar atau titik tolak kita mengasihi Allah karena Allah telah membebaskan kita. Karena Allah adalah Allah yang memerdekakan, maka Allah menginginkan kita merdeka melakukan atau melayani atau mengasihi Dia. Begitu jadinya. Oleh karena itu saudara-saudara, perintah Allah yang 4 yang ada di teks kita ini, 4 itu di situ ada mengasihi atau jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Allah yang sembarangan, dan menguduskan hari Tuhan itu. Keempat ini sekali lagi harus dilihat dari titik tolak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melakukan 4 ini atau melanggar keempat ini, maka kita kembali ke dalam perbudakan. Saudara tidak percaya? Saya ambil contoh. Menurut saudara, apakah orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya adalah orang-orang yang hebat? Menurut saya tidak. Kalau dia bilang, oh tidak ada waktu, pekerjaan saya menumpuk, dia diperbudak oleh pekerjaannya. Sama dengan budak orang Israel di Mesir yang tidak ada waktu istirahatnya. Begitu saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengasihi Allah? Yang pertama, bebaslah dari Allah-Allah yang lain. Dari dewa-dewa di dunia ini. Mungkin kita tidak lagi menyembah patung. Mungkin kita tidak menyembah yang lain. Tetapi banyak sekali Allah-Allah lain yang ada dalam hidup kita. Salah satunya, saudara-saudara, kemakmuran. Ada seorang yang bernama Tommy Kompolo. Kemakmuran itu dia namai affluenza. Menurut dia. Kenapa dia katakan begitu? Karena kita memperoleh nilai diri kita ditentukan oleh kemakmuran. Apalagi orang kita Batak. Tapai majo parbea cukai. Apalagi masyarakat kita. Kalau tidak pakai yang hebat-hebat, maka dia akan dilecehkan. Itu tandanya kita masih mengalahkan kemakmuran itu. Kita memperoleh barang-barang, menumpuk barang-barang, dan apa yang kita miliki itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Hati-hati. Dan senjatanya adalah iklan-iklan yang sangat merayu. Maka saudara pernah lihat kalau ada orang bahagia katanya harus naik Pajero katanya. Iklannya. Oh, yang bahagia itu ada nenek, ada cucu, ada anaknya,
naik Pajero, jalan-jalan, oh itu bahagia. Itu mulai dimasukkan. Dan itu mengakibatkan kita jatuh, mendewakan, mengalahkan kemakmuran. Kalau yang soal iblis, soal patung-patung itu sudah kuno, itu tidak zaman lagi. Yang lain saudara-saudara yang kadang-kadang juga saya tergoda. Rekening untuk pensiun. Kita menumpuk banyak uang untuk persiapan kita, seolah-olah kehidupan kita ada di tangan kita. Ada di rekening di bank, ada di deposito kita. Padahal kita lupa, Allah lah yang mengendalikan hidup kita. Ini kita angkat menjadi Allah dalam hidup kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maka hidup kita akan diperbudak oleh itu. Kalau fokus kita mengalahkan kemakmuran, kekayaan, harta benda, ada orang minta tolong ke kita, tunggu, rugi na yau mangaliani. Awas, hati-hati. Tuhanmu berarti harta itu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kenapa? Karena Tuhan kita telah membebaskan dan Tuhan ingin kita bebas terhadap harta benda dan segala kemakmuran. Sayangnya kita sering bodoh. Sayangnya kita sering apalagi zaman sekarang. Roh zaman sekarang, konsumerisme, hedonisme, dan segala materialisme, semua menghantam kita, sehingga Allah itu kita singkirkan. Yang lain saudara-saudara, contoh lain dari Allah-Allah palsu adalah popularitas. Bukan saudara aja, seperti kami ini Satria Baju Hitam ini juga terpancing dengan popularitas. Jadi bukan saudara-saudara jemaat biasa yang terpancing, kami juga terpancing mendewakan popularitas. Mengunjing orang sakit, masukin ke medsos biar populer. Padahal itu pekerjaan apalah itu. Kan begitu. Identitas kita ini zaman sekarang ini dan keamanan kita ini ditentukan oleh popularitas kita. Itu dewa palsu, itu Allah palsu, hati-hati. Bukan berarti kita tidak boleh populer, tapi hati-hati. Karena itu juga bisa memperbudak kita. Bayangkan saudara, kalau fokus kita hanya ingin populer, maka kita akan terus-menerus mencoba pencitraan, memainkan segala sesuatu supaya dapat menjadi orang-orang yang populer. Itu Allah-Allah palsu. Itu Allah-Allah lain dalam hidup kita. Manat ni nahlak batak. Yang lain saudara-saudara, bagaimana untuk mengasihi Allah? Sekali lagi, jangan ada Allah palsu. Mau apapun itu. Mau uang, mau apa. Apakah uang perlu? Perlu. Tapi bukan dia mengatur hidup saya. Bukan dia menentukan hidup saya. Tetapi Allah yang membebaskan saya. Kalau saudara menomorsatukan uang, mengalahkan uang, maka saudara akan diperbudak oleh uang. Kan begitu. Terus setiap hari hanya utuk-utuk naulan hepeng. Kalau harta benda itu, baik lihat saudara, kalau hilang pun sekali waktu mungkin cincin saudara yang terbuat dari berlian atau emas, betapa susahnya kalau saudara difokuskan kepada uang. Jadi hati-hati, jangan nomorsatukan.
Dulu istri saya ditolong sama orang anak-anak SMP di kereta api sebelum komuter lain. Kasih cincin, kalung. Kebetulan dia pergi mau sekolah dulu di STT Jakarta, naik kereta api. Tarsor dipakai. Ya dikasihin aja dari, ya silakanlah, mungkin kau perlu katanya. Mulak gimana di Papua, dikasih tahu ke aku. Kok nggak susah kau, gue bilang. Aedang disi behita. Jadi iman harus menempa kita. Kita yang tahu bahwa Tuhan telah membebaskan kita. Kalau kehilangan juga kita, itu bukan Tuhan kita, bukan menentukan hidup kita. Ya silakanlah. Begitu. Sekali lagi saudara-saudara, bukan berarti saya menyarankan saudara jangan mengumpulkan harta lah, bukan. Silakan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi hati-hati. Jangan sampai menjadi Allah lain dalam hidup kita. Allah cuma satu Allah yang membebaskan kita di dalam Yesus Kristus. Maka Allah itu kalau kita buka Yohanes 8 di situ Kristus menginginkan kita merdeka. Merdeka dalam mengasihi Tuhan. Merdeka dalam melakukan segala yang diminta Tuhan. Bagaimana mengasihi Allah? Bebas dari bekerja. Memang susah ini di zaman sekarang ini. Artinya saudara-saudara harus mempunyai waktu luang. Saya ingat pernah baca satu literatur dulu, orang Jepang dan orang Rusia, Uni Soviet dulu, itu 9 hari dia bekerja baru libur 1 hari. Orang Jepang 14 hari 14 lah dia berhenti. Jadi artinya 2 minggu bekerja terus, hari ke-14 istirahat. Apa yang terjadi? Banyak pekerja bunuh diri. Ternyata rumusan 6 hari bekerja, 1 hari berhenti, itu manusiawi. Jangan pekerjaanmu menjadikan engkau diperbudak. Dan Tuhan bilang, karena aku adalah Allah yang cemburu. Jangan salah sangka dan cemburu, saudara-saudara. Kalau ada orang mengganggu istri saya cemburu. Kenapa? Karena saya cinta dia. Kalau enggak cinta ya ganggu saja situ. Mau-maumu situ. Kalau suami atau istri saudara diganggu orang, atau main lirik-lirik ke orang, pasti saudara cemburu. Kenapa? Karena saudara punya mencintai dia. Demikian juga Tuhan. Kata cemburu itu dalam konteks ini mengingatkan kita akan Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dia yang telah memerdekakan kita, dia mengasihi kita, dia tidak mau kita kembali jadi perbudak. Tidak mau dia. Maka kita sekali lagi peliharalah perintah Tuhan itu. Kasihilah Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus, membebaskan kita. Maka kita merespon sekali lagi dengan tetap menomorsatukan dia dalam hidup kita. Itulah tanda kita mengasihi dia. Itulah bukti kita mengasihi dia. Menyisihkan waktu yang diberikan dia kepada kita untuk istirahat dan untuk beribadah kepada dia. Karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Bukan yang mau lagi kembali diperbudak. Tuhan akan menguatkan kita. Kalau kita gagal,
Jadi fungsi yang pertama tadi itu, kalau Luther bilang, fungsi yang kedua itu dari perintah Tuhan ini adalah kalau kita gagal melakukan itu, melakukan tadi itu, tidak ada orang yang 100% bisa menomorsatukan satu Allah dalam hidup atau menomorsatukan Allah dalam hidupnya, pasti gagal. Ada waktu-waktu gagal. Saya sebagai pendeta juga sering gagal. Maka kegagalan ini itu mendorong kita, kata Luther, mendorong kita untuk memohon pengampunan kepada kayu salib itu, kepada Yesus yang disalib. Jadi kalau kita lihat perintah Tuhan itu, maka itu artinya menampakkan ketika betapa jeleknya kita ini. Dan itu mendorong kita kepada Kristus. Kembali lagi kita memohon untuk diampuni. Tuhan memberkati kita dalam mengusahakan atau memelihara firman-Nya untuk menyatakan kasih kita kepada Dia. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih Kau mengingatkan kami atas segala yang telah Kau lakukan ke dalam hidup kami Tuhan. Engkau telah memberikan kebebasan kepada kami, kemerdekaan di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau memohon kami untuk tetap di dalam kemerdekaan kami dengan mengasihi Engkau melalui memelihara segala yang Kau inginkan dari kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengingat itu Tuhan dan mempunyai kekuatan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.